Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah live streaming Miracle Community Church. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita semua sudah siap untuk menerima anugerah Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Mari saya undang semuanya untuk kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau berikan hati kita mau bawa hidup kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Sungguh Yesus, Engkaulah roti kehidupan. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Barang siapa datang dan percaya kepadamu, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Saat ini Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sayap-Mu ku berlindung padamu Bapa, Kau jaga diriku dengan damai sejahtera-Mu, aman dalam naungan-Mu. Tangan bagimu, ku memuji dan menyembah-Mu. Ku rasakan dekapan kasih setia-Mu. Haleluya. Sungguh Kau Allahku, ya kekuatanku, sungguh Kau Allahku, perlindungan yang teguh, ku takkan takut dan takkan goyah, sebab Kau bersertaku. Sayap-Mu ku berlindung padamu Bapa, Kau jaga hidupku dengan damai sejahtera-Mu, aman dalam naungan-Mu. Tangan bagimu, ku memuji dan menyembah-Mu. Ku rasakan dekapan kasih setia-Mu. Haleluya. Sungguh Kau Allahku, ya kekuatanku, sungguh Kau Allahku, perlindungan yang teguh, ku takkan takut dan takkan goyah, sebab Kau bersertaku. Sungguh Kau Allahku, ya kekuatanku, sungguh Kau Allahku, perlindungan yang teguh, ku takkan takut dan takkan goyah, sebab Kau bersertaku. Sebab Kau bersertaku, sebab Kau bersertaku.
besertaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpuji. Sungguh kau Allahku, ya kekuatanku. Sungguh kau Allahku, perlindungan yang teguh. Ku takkan takut dan takkan goyah, sebab kau besertaku. Sungguh kau Allahku, ya kekuatanku. sungguh kau Allahku, perlindungan yang teguh. Ku takkan takut dan takkan goyah, sebab kau besertaku. Sungguh kau Allahku, Ya kekuatanku. sungguh kau Allahku, perlindungan yang teguh. Ku takkan takut dan takkan goyah, sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah live streaming ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa. Kita memohon anugerahnya turun buat kita. Kita memohon biarkan pengertian yang ilahi boleh kita tangkap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami minta roh hikmat wahyu pengertian untuk kami mengerti firman-Mu, sehingga dengan cara yang sederhana kami tangkap firman-Mu dan kami lakukan itu dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus, dan kami percaya ada perubahan yang ajaib yang terjadi dalam hidup setiap kami. Dan Tuhan, kami melihat terjadi hal-hal yang supranatural, di mana sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan berkata kepada kita, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, nyanyian ini, tulisan Mazmur ini diyakini bahwa ini ditulis oleh Musa. Saudara, ini ditulis oleh Musa ketika dia hendak menyelesaikan pembangunan bait suci, tabut Tuhan,
ada di padang gurun. Saudara, dan ketika Musa juga hendak menghadap Tuhan di Gunung Sinai, maka dia menyanyikan lagu ini sebagai sebuah lagu kepercayaan dia kepada Tuhan, supaya malaikat maut tidak bisa melakukan apapun kepada dia. Saudara, dan Musa menyanyikan lagu ini sebagai lagu imannya untuk Tuhan. Saudara, hal yang sama, hari ini saya mengajak kita untuk kita juga punya iman. Ketika saudara membaca daripada Mazmur 91 ini, saya mengajak kita punya sebuah pengertian yang sama, sebuah iman yang sama. Kita mempercayai bahwa Tuhan perlindungan kita. Saudara, lagu ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan nyanyian tulah, Shir Shel Negaim. Artinya lagu ini mereka mempercayai bahwa waktu pujian ini dinyanyikan, maka mereka yang dengan iman mereka menyanyikan lagu ini, Mazmur ini menjadi doa mereka, dan perlindungan Tuhan turun atas mereka. Itulah dalam Talmud, dalam kepercayaan tradisi orang-orang Israel. Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama juga kita menyanyikan lagu ini, kita membaca lagu ini juga sebagai doa kita bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Di ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, kalau kita buka dari ayat ini, ada sebutan 4 nama Tuhan yang dimunculkan di sana. Yang pertama dikatakan dengan yang maha tinggi, yang kedua yang maha kuasa, yang ketiga dipakai kata Allahku yang kupercayai, pakai kata Allahku, yang keempat adalah Tuhan tetapi pakai huruf besar. Saudara, dalam pengertian ini saya mengajak kita, lagu ini kenapa menjadi lagu yang powerful untuk kita boleh nyanyikan di tengah situasi, menjadi doa kita, karena saya percaya di sana ada sebuah pengertian-pengertian yang luar biasa yang Tuhan taruh untuk kita hari ini belajar. Yang pertama, kata Allah yang maha tinggi. Nah, kata yang maha tinggi dipakai kata Elyon, saudara. Elyon. Ini menunjukkan bahwa dia Tuhan yang lebih besar dari ancaman apapun yang kita hadapi. Katakan amin. Maksudnya apa kata Elyon? Maksudnya kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari situasi yang menekan, situasi yang membahayakan, situasi yang mengancam hidup kita. Seperti yang hari-hari ini kita alami. Dengar, ada Elyon, Allah yang maha tinggi, yang ada yang melindungi, yang menudungi kita. Dia Tuhan yang jauh lebih besar daripada apapun keadaan yang mengancam hidup kita. Saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami kondisi yang sebenarnya kalau saya sebut tidak mudah, keadaannya menyangkut ke beberapa aspek dalam kehidupan kita, keluarga, masyarakat, bangsa kita. Tapi saya percaya ada Elyon, Allah yang maha tinggi, Allah yang melindungi kita, Allah yang jauh lebih besar dari semua keadaan ini. Saudara, kita harus berdiri dalam iman bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah. Kita harus mendatangi masalah dan berkata, aku punya Tuhan yang besar yang melebihi masalahku. Ada satu pujian, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesus jauh lebih besar dari pergumulan. Sebab itu tinggikan Tuhan, hampiri Tuhan dengan iman. Dialah Elyon, Allah yang jauh lebih besar dari situasi yang membahayakan dan mengancam hidup kita. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa
ingin menunjukkan kebaikan dan kemurahannya bagi umatnya. Hari ini di tengah situasi pandemi yang terjadi, saudara, mungkin pengharapan kita mulai naik turun, tapi saya mengajak kita tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah memiliki kepercayaan. Ada kata Allahku yang kupercayai. Ayo bawa iman kita. Saudara, jangan pernah mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi hari ini berharaplah kepada El Elyon, Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang maha tinggi, yang jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, ada kata yang maha kuasa. Kata maha kuasa dipakai kata Shaddai. Kita mengenal El Shaddai, Allah maha kuasa. Ada pujian lama berkata, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Elyon, dia besar, El Shaddai mulia. Saudara, El Shaddai adalah menekankan kuasanya. Dia Tuhan yang memiliki kuasa untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh kita. Katakan amin. Saudara, mungkin kita hari ini sedang bingung, bahkan kita juga sedang mengalami putus pengharapan. Tapi hari ini saya mengajak kita, ayo kembalikan imanmu, kembali mempercayai Tuhan. Ada Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menunjukkan kuasanya untuk menghancurkan setiap musuh-musuh yang menekan hidup kita. Sehingga saudara, waktu kita menghadapi keadaan-keadaan yang menurut kita tidak baik, kita tetap bisa mengangkat tangan dan mempercayai Tuhan dan berkata, Tuhanlah yang menjadi perlindunganku, Tuhanlah yang akan menunjukkan kuasanya untuk membela hidupku. Saudara kasih Tuhan, El Shaddai, dia mau tunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Segala kuasa ada di dalam namanya. Di dalam nama siapa? Nama Yesus Tuhan. Kita yang ada di perjanjian baru kita mengenal, tidak ada nama yang jauh lebih besar dari namanya, nama Yesus Tuhan. Saudara, kuasanya nyata. Dia sanggup untuk menyembuhkan, dia sanggup untuk melepaskan umatnya dari setiap kecengkraman roh jahat. Dia ketika ada di dunia, dia menunjukkan, dia mengusir segala kelemahan, dia melepaskan orang dari ikatan roh jahat. Bahkan dia memulihkan, menyembuhkan yang sakit, dia menyembuhkan yang buta, bahkan yang sakit apapun ketika menjamah jubahnya, mereka disembuhkan. Apa yang terjadi, Tuhan ingin menunjukkan, He is Almighty God. Dia Tuhan yang maha kuasa. Saudara, kalau saudara mempercayai dia Tuhan yang maha kuasa, artinya dia Tuhan yang ingin juga menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Katakan amin. Tapi hari-hari ini terlalu banyak orang hari ini sudah tidak lagi mempercayai the Almighty God, El Shaddai ini, saudara. Saudara, saya mau mengajak kita untuk kita kembali menaruh hidup kita kepada Dia, bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari setiap cengkraman si jahat, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang utuh di dalam Dia. Di dalam surat Roma dikatakan, kalau Allah Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Justru waktu kita menjadikan Tuhan El Shaddai, Allah yang maha kuasa, menjadi Tuhan yang kita percayai. Saudara, Tuhan yang sama yang akan menunjukkan kuasanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Percayai
sekalipun manusia bisa berdusta, tapi Tuhan tidak mengingkari firman-Nya. Katakan amin. Orang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Hal yang sama hari ini. Saya mau mengajak kita punya iman yang sama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan yang sama yang sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan Bapak Ibu. Sakit apapun keadaan Bapak Ibu, dokter mungkin sudah hands up, tetapi percaya kepada Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup memulihkan kita, Allah yang sanggup untuk menunjukkan kuasa-Nya, untuk melepaskan kita dari setiap keadaan yang menekan hidup kita. Yang ketiga, saudara, ada nama Tuhan sendiri ditulis dengan Tuhan huruf besar, Jehovah. Dialah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dialah Tuhan yang empunya segala sesuatu. Dia Tuhan yang ingin menyatakan kehadirannya. Saudara, kehadiran Tuhan, ada kata omnipresent. Dia Tuhan yang ingin menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia Tuhan yang tak terbatas, tak terhingga. Tapi bagi kita umat yang percaya, ada kata indwelling present, di mana kita mengalami sebuah perjumpaan kehadiran Tuhan yang utuh dalam hidup kita. Kita bukan hanya merasakan, ya Dia Tuhan yang maha hadir, yang boleh dirasakan semua manusia, tetapi kita mengalami yang namanya indwelling present. Artinya apa? Kehadiran Tuhan yang termanifestasi secara utuh dan tetap dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, kita percaya Tuhan Allah yang maha hadir itu, Allah yang menyertai langkah kita, senantiasa ada dalam hidup kita. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu, apakah engkau mempercayai di tengah kita beribadah hari ini, kita yang terpisah ruang waktu, tapi kita tetap bisa merasakan Tuhan yang maha hadir, yang bisa menjamah kita, yang bisa melawat kita. Haleluya. Saudara, Tuhan ingin menyadarkan kita. Di nyanyian tadi ada kata El Elyon, El Shaddai, dan El Sama, Jehovah sendiri. Artinya apa? Kehadirannya. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia mau menunjukkan, aku ada denganmu. Di perjanjian baru kita melihat namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Percayakah saudara bahwa engkau disertai Tuhan? Ada kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara, mari tetap mempercayai Tuhan. Kalau Dia hadir, berarti Dia juga yang berdaulat dalam hidup kita. Izinkan Tuhan yang ambil alih segala sesuatu kendali dalam hidup kita. Ada banyak orang hari ini, saudara, di tengah kondisi ini, mereka bingung soal pekerjaan karena ada yang di PHK. Mereka bingung soal kesehatan karena ada yang sakit. Mereka bingung soal ekonomi karena mereka tidak tahu harus ngapain lagi dengan kondisi yang terjadi dengan pandemi ini. Mereka yang ngalami, mereka harus diisolasi, di karantina. Saudara, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, saya mau mengajak saudara, di tengah dimanapun keadaanmu, ayo sadarkan Bapak Ibu tentang kehadiran Tuhan. Engkau boleh berkata, aku percaya Tuhan hadir, Tuhan pasti menolong saya, Tuhan ada bersama saya. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Itu menjadi sebuah tanda, sekalipun kesulitan, kesukaran terjadi, tapi aku tahu aku disertai Tuhan. Aku ada dalam anugerah perlindungan Tuhan. Katakan amin. Saudara, orang yang bisa menyadari seperti ini, orang ini yang akan tetap bisa mengucap syukur, karena dia akan menyadari kemanapun dia melangkah, ada kuasa Tuhan
yang ada dalam hidupnya. El Elyon, El Shaddai, dan nama Tuhan sendiri disebut dengan yang namanya Jehovah, Allah yang hadir bagi umatnya. Yang keempat, yang terakhir adalah ada kata Allahku, dipakai kata Elohim, mengungkapkan tentang kebenaran bahwa Tuhan memilih untuk bergaul secara intim dekat dengan mereka yang mengandalkan pribadinya. Saudara, maksudnya dari kata Elohim ini adalah Elohai, Elohim. Saudara, mereka harus menyadari sebuah kebenaran bahwa Tuhan ingin bergaul dekat dengan umatnya. Tuhan dekat dengan umatnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengandalkannya. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan, merekalah orang-orang yang menyadari sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dimanapun dalam doa mereka, dalam ibadah mereka, mereka tetap bisa merasakan bahwa Tuhan ada bagi mereka. Haleluya. Saudara, biarkan 4 nama Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari sama-sama katakan dengan saya. El Elyon yang maha tinggi, El Shaddai yang maha kuasa, lalu Jehovah, kehadirannya nyata bagi kita. Yang terakhir, Elohai, Elohim, kebenarannya untuk Tuhan bergaul dengan umatnya. Saudara, kalau ada nama Tuhan dalam nyanyian Mazmur ini, sesungguhnya waktu kita menyanyikan, kita mendeklarasikan firman ini, Mazmur ini, dengan iman saudara sedang mengizinkan nama Tuhan itu turun dalam hidup saudara, untuk memberkati saudara, untuk menyatakan perlindungan dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara, yang kita pelajari untuk poin yang kedua, yang pertama adalah tentang nama Tuhan, yang kedua adalah kata tulah. Saudara, Mazmur 91 disebut dengan nyanyian tulah. Lah, tulah dalam bahasa aslinya dipakai kata nega, saudara, yang diartikan sebagai serangan, wabah, penyakit, atau tanda-tanda penyakit kusta, atau tulah itu sendiri. Nah, saudara, dalam istilah di Ibrani, kata Ibrani modern, kata virus disebut dengan yang namanya negif. Jadi sesungguhnya kalau lagu ini disebut sebagai Shir Shel Negaim atau nyanyian tulah, sesungguhnya lagu ini dinyanyikan dengan iman untuk mereka mempercayai bahwa mereka diluputkan dari yang namanya wabah, penyakit, atau bahkan virus. Karena kata negif dari kata nega adalah berarti virus. Berarti saat seseorang menyanyikan lagu, menyanyikan Mazmur 91 ini, sebenarnya dia sedang mendeklarasikan, aku dilindungi Tuhan dari salah satunya, virus. Hari ini sedang terjadi di seluruh dunia tentang pandemi COVID-19. Saudara, saya hanya mau berkata, jangan takut, jangan gentar. Saya tetap memilih untuk kita memilih untuk mempercayai Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo deklarasikan Mazmur 91 setiap hari, setiap waktu. Ayo ajak anak-anak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan nyanyian ini sebagai sebuah pernyataan iman Bapak Ibu bahwa Tuhan melindungi kita dari bentuk virus apapun, dari bentuk kehancuran apapun. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, kita perlu melihat bahwa Dia Tuhan yang berdaulat dalam hidup setiap kita. Yang terakhir, poin terakhir, saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam
dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, kata duduk dalam terjemahan Amplified Bible dipakai kata gini, he who dwells, perhatikan kata dwells, in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty. Perhatikan, orang yang dwells itu diam, menetap, tinggal tetap. Di mana? The secret place, di tempat rahasia. Tempat rahasianya siapa? The Most High, yang maha tinggi. Artinya orang yang tinggal tetap di tempat rahasianya Tuhan yang maha tinggi, mereka akan stabil dan fix, dan jelas mereka akan aman dalam bayang-bayang yang maha kuasa. Nah, tempat yang rahasia dari yang maha tinggi itu di mana? Perhatikan ini, saudara. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, karena ayat ini ditulis oleh Musa. Waktu Musa hendak menyelesaikan pembangunan bait suci ketika ada di padang gurun. Nah, dalam pembangunan bait suci terbagi menjadi 3. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di manakah tempat rahasia yang maha tinggi ini? Di halaman orang bisa berkerumun, semua masih hingar-bingar karena ada banyak orang membawa korban, mereka menyembelih korban, mereka, saudara, membakar korban. Lalu di tempat yang lebih khusus dari halaman ada tempat ruang kudus. Di sana hanya imam-imam, mereka membakar ukupan, mereka membawa dupa, mereka menyalakan itu, saudara. Terus, tetapi ada satu ruang, hanya imam besar saja yang boleh masuk ke sana, yaitu tempat rahasia itu disebut dengan ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus ada yang namanya tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian, di antara 2 kerup ada yang namanya tutup pendamaian. Perhatikan ini. Nah, tutup pendamaian adalah di mana Tuhan berbicara dengan umatnya, dengan imam besar setahun sekali. Dan saudara, di perjanjian baru, Yesus sebagai imam besar kita, dia yang sudah menerobos masuk. Waktu dia mati di atas kayu salib, makanya tirai terbelah menjadi 2. Bicara apa? Bicara Yesus yang mengawali untuk masuk menjadi imam besar kita. Tirai itu terbelah melambangkan apa? Setiap umat Tuhan, umat tebusannya layak untuk menghadap, untuk masuk ke tempat yang maha kudus, Holies of Holies, untuk mereka berjumpa dengan Tuhan di tutup pendamaian itu. Nah, saudara, buka supaya ngerti di dalam Keluaran 25 ayat 21 sampai 22. Perhatikan ini. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan disampaikan kepada orang Israel. Jadi imam besar masuk ke ruang maha kudus, dan dia akan mendengar suara Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di tutup pendamaian. Lah, ruang rahasianya adalah ditutup pendamaian itu. Ditutup pendamaian, saudara, nanti lihat gambarnya. Saudara, di antara 2 kerup, di tengah-tengahnya itulah Tuhan berbicara dengan umatnya. Nah, kata tutup pendamaian dalam bahasa Inggris dipakai kata mercy. Artinya tahta kemurahan Tuhan. Berarti yang disebut dengan yang namanya the secret
secret place of the Most High adalah ketika umatnya masuk ke ruang Maha Kudus dan menghampiri tahta kemurahan Tuhan. Tangkap ini saudara. Berarti waktu seseorang dia menghampiri tahta kemurahan Tuhan, berarti orang ini sedang masuk dalam perlindungan Tuhan. Berarti kalau bicara tahta kemurahan Tuhan adalah hal yang sederhana itu. Mereka yang tidak dilindungi Tuhan adalah mereka yang tidak menghampiri tahta kasih kemurahan Tuhan itu. Artinya mereka yang tidak mengandalkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi adalah mereka yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Orang yang seperti ini saudara, justru mereka akan mengalami banyak hal yang tidak baik. Saya berdoa Bapak Ibu nangkap hal yang sederhana ini. Berarti waktu seseorang masuk ke tempat rahasia ini, tempat rahasia dari yang Maha Tinggi, sebenarnya waktu mereka menyadarkan dirinya, saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya tidak mampu tanpa Tuhan. Saya celaka tanpa Tuhan. Dengan sebuah kesadaran berarti kita sedang mengandalkan Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya perlindungan, kita menghampiri Tuhan dan berkata, aku perlu kemurahan Tuhan. Aku perlu tiap waktu. Untuk kau berkata dalam doamu, Tuhan, aku perlu kasih karuniamu setiap waktu untuk menjalani hari-hariku. Saudara dengar baik-baik. Waktu saudara berdoa demikian, saudara tanpa sadar saudara sedang masuk ke tempat rahasia itu dan mengizinkan perlindungan Tuhan. El Elyon, El Shaddai, Jehovah, dan Elohai itu turun untuk menjamah hidup saudara, melindungi saudara, kuasanya tercurah buat saudara. Itulah saudara tempat yang paling aman dalam hidup kita. Tempat yang paling aman bukan di luar, bukan di bunker, bukan di tempat-tempat yang memiliki security yang aman. Ya secara manusia orang berkata aman kalau nanti kejadian semua punya, dan bahkan bukan harta kita yang menjadi perlindungan kita. Tapi dengar baik-baik, perlindungan yang aman ketika kita sedang berkata, I need your grace, I need your kindness, I need your goodness, I need your mercy Lord. Waktu kita berkata aku perlu kasih karuniamu Tuhan, aku perlu. Saudara, ini simple, ini sederhana. Tapi banyak orang hari ini saudara, kenapa mereka mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka? Karena sesungguhnya mereka tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan hatimu menjauh dari Tuhan, tapi jadikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara ingin mengalami berkat Tuhan, ayo hampiri tahta kasih karunia Tuhan dan berkata, aku mengandalkanmu ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Harusnya ini menjadi doa kita. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara jadikan Tuhan seperti itu. Waktu saudara masuk ke tempat rahasianya itu, sebenarnya adalah tempat di mana saudara menyadarkan diri saudara akan kasih karunia Tuhan. Saudara tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup saudara. Saya mengajak seluruh umat Tuhan, jemaat CKI Miracle Community Church,
Ayo Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangkitkan imanmu, percayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk melindungi kita. Saya berdoa, biarkan kebenaran ini memberkati, menerangi hati Bapak Ibu, sehingga saudara sadar, dan ketika saudara membaca Mazmur 91 ini, saudara dengan iman, saudara nyanyikan ini dengan sorak-sorai sebagai pujian iman saudara di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa hari ini, Engkau yang memberkati semua umat Tuhan yang ada. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang mempercayai akan nama Tuhan, El Elyon, El Shaddai, Jehovah, Elohim, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu. Untuk kami menjadikan Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan kami berdoa, biarkan kebenaran ini juga yang membuat hati kami, untuk kami menyadari ada penyertaan Tuhan, ada keamanan, ada perlindungan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kami menyadari kasih karunia Tuhan ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Biarkan hari ini umat-Mu boleh mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Cara pandang mereka berubah. Mereka mengalami metanoia dalam hidup mereka, untuk mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang mereka percayai. Terima kasih Tuhan, Anda selesai bicara, dan Tuhan memberkati setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Kebaikan-Mu Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk sama-sama kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu bisa gantikan dengan apa yang ada di rumah. Dan dengan iman kita percaya bahwa kuasa darah dan tubuh Yesus inilah yang Yesus sudah lakukan. Itu yang melindungi kita, yang membuat kita mengalami kepenuhan apa yang Yesus sudah lakukan. Mari sama-sama Bapak Ibu angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu, ambillah makanlah. Sebab setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, makan di dalam iman, di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Saudara itu yang mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah minumlah, sebab setiap kali engkau minumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, di dalam darahnya ada penebusan, di dalam darahnya ada kuasa untuk membenarkan, di dalam darahnya ada pendamaian, di dalam darahnya ada kesembuhan. Saudara, percayailah, waktu saudara minum dengan iman, apapun yang saudara alami, sakit apapun yang saudara alami, saudara percaya, aku disembuhkan. Engkau dengan iman berkata, aku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama minum. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk apa yang sudah kami dengar dan apa yang sudah kami terima lewat sakramen perjamuan kudus. Lewat tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami mengalami kepenuhan janji Tuhan. Kami percaya hidup kami dipulihkan, keadaan kami disembuhkan, dan kami melihat perubahan yang ajaib terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarkan Engkau yang memberkati seluruh umat Tuhan yang ada. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, sama-sama kita berdoa, kita memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Kami memberkati Indonesia, kami melepaskan Indonesia shalom,
Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia mengalami diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan dalam krisis karena ada pandemi ini Tuhan, Indonesia semua boleh mengatasi dan pulih dari segala sesuatu keadaan yang tidak baik ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang berusaha untuk mereka menyelesaikan ini Tuhan. Berkati daerah-daerah yang ada, pulau-pulau yang ada di bangsa ini, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah mereka terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami berdoa bahwa setiap keluarga-keluarga yang ada mereka mengalami justru terjadi rekonsiliasi, terjadi yang namanya kesepakatan untuk mereka tetap memiliki gairah akan Tuhan. Waktu keluarga kuat, kami tahu masyarakat bangsa akan menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, mereka yang sudah ibadah offline maupun mereka yang masih ibadah online. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terima kasih. Kami berkata hari ini Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Jadilah seturut apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Tuhan membuat hidupmu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan tanganmu itu membuahkan hasil, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan meluputkan engkau dari setiap virus yang ada, dan Tuhan melindungi engkau dan seluruh keluargamu mengalami shalom Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus turunlah berkat Tuhan atas setiap